Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Aqidatud Dardir sampai Mas'alatul Ismah. Wa yajibu dan wajib lil anbiya'i bagi para nabi alaihim assalatu wassalam, tambahan rahmat ta'zim wassalamu dan tambahan keselamatan bagi para beliau-beliau itu. Wajib apa? Al-ismatu. Isma itu terjaga dari, ini penting, garis bawahi, diingat-ingat, dihafalkan, berbuat dosa. Jadi satu, mustahil maksiat. Kedua, mustahil. Ini sama aja, Nabi, Rasul sama. Mustahil berbuat makruh. Mustahil berbuat yang di bawahnya makruh, khilaful aula. Kemudian melakukan perkara mubah tanpa niat taat, itu juga mustahil di para nabi rasul. Alhasil kata ulama, fa'amaluhum dairatun bainal wujubi wan nadab. Kalau tidak melakukan hal wajib, ya pasti beliau-beliau itu melakukan hal sunnah. Dan itu masuk akal. Ya nggak mungkin lah ada satu nabi melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu ucapan tanpa niat imtithal amrillah, udah nggak mungkin, mustahil. Wali dan ulama yang soleh saja selalu menata niat. Kita ingat ajaran guru-guru, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Siapa-siapa yang makan dengan niat taqawwil ibadah, supaya ibadahnya bertambah segar, bertambah kuat, dapat pahala. Siapa-siapa yang tidur siang dengan niat bisa qiyamul lail, tidurnya itu dapat pahala. Itu untuk kelas-kelas muslim soleh, apalagi ulama yang solehin, apalagi aulia. Ini apalaginya berlipat-lipat, al-anbiya war rusul. Mustahil, layak baluhul aklu, tidak diterima akal. Ada kelakuan para nabi, kelakuan para rasul tidak niat taat. Belum lagi kalau kita ingat bahwa beliau-beliau itu, yang saya maksud para rasul, adalah tempat umat berkaca tentang syariat. Umat ingin tahu ini halal, ini haram, pasti yang dicari fatwanya para nabi rasul. Apalagi kita, na'udu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau-beliau itu satu detik saja melakukan maksiat. Kenapa? Satu detiknya ini kan diikuti umat ini. Sedangkan Allah sudah menjadikan beliau-beliau itu utusannya. Tahu Allah kalau orang-orang ini dijadikan rujukan di dalam syariat. Ya makanya dibilang Rasul, utusan itu untuk menjadi marja' di syariah. Tempat kembalinya umat di dalam mencari hukum. Salah dalam satu masalah, ya mustahil. Berarti Allah nggak ilmu, nggak ngerti kalau ini orang nanti bakal berbuat salah, kok diangkat jadi Rasul. Karena Allah bersifatan alim, bersifatan ilmu, maka mustahil Allah mengutus seorang Rasul yang nantinya di alam dunia akan melakukan perbuatan maksiat walaupun satu detik. Mustahil. Di dalam tidur dimasuki setan, mustahil. Karena itu kita mengenal lam yahtalim, tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi sampai keluar mani. Bukan hanya Nabi Muhammad, al-anbiya wal mursalun, semuanya itu.
Limadza? Sebab ihtilam itu dimasuki setan. Sedangkan al-anbiya wal mursalun mustahil dimasuki syaitan. Walau fin naum. Haula al-anbiya wal mursalun itu terjaga dari dosa besar, al-kabair, terjaga dari as-saghair, dosa kecil, terjaga dari makruh, terjaga dari khilaful aula, yang dibawanya makruh, perbuatan yang kurang baik, terjaga dari mubah yang tidak diniati taat atau tasyri'an lil ummah. Jadi mubahatnya sendiri itu buat beliau-beliau itu wajib, sebab sedang mengajarkan syariat kepada umat, sedang menjadi rujukan umat di dalam mencari hukum. Karena itu sangat hebat sekali ucapan dari Al-Imam Al-Marzuki di Aqidatul Awam. Ismatuhum, ajib ini rumus dari beliau itu. Ismatuhum kasairil malaikah wajibah, titik. Maksumnya para nabi, ismahnya para nabi, terjaganya para nabi rasul daripada berbuat dosa persis malaikat. Jadi Anda kalau mau berpikir, cukup rumus ini sudah. Umpama ragu-ragu, Nabi Adam itu berdosa tidak ya? Ya pikir aja, bisa nggak malaikat berdosa? Nggak bisa, sama. Udah nggak mungkin. Maksum. Baca riwayat-riwayat tentang Nabi Dawud, Israiliyat. Ragu-ragu di hati. Apa iya, apa tidak ini cerita. Ingat-ingat aja rumus tadi itu. Ismatuhum kasairil malaikah wajibah. 1 detik saja tidak maksum, tidak mungkin. Wajibatun itu pasti ya, artinya pasti. 24 jam, ma la yakbalul intifa. Tidak pernah tidak ismah, tidak pernah tidak maksum. Boleh ada cerita dari mana saja, di tafsir apapun, di buku riwayat apapun tentang Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi apa lagi? Yunus. Siapa lagi yang suka banyak cerita itu? Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Yunus, Abuna Adam, Sayyidina Adam alaihissalam. Wala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Jadi silakan baca semua cerita-cerita itu, tapi mantapkan di dalam hati. Ismatuhum kasairil malaikati wajibatun. Wajibatun bermakna adamu qabulil intifa. Tidak pernah terputus daripada ismah. Wajib di situ wajib aklan. Tidak pernah terputus dari penjagaan dari perbuatan. Al-kabair, dosa besar. As-saghair, dosa kecil. Al-makruhat, makruh-makruh. Khilaful aula. Kemudian mubah yang tidak diniati. Ta'ah atau tidak tasyri'an lil ummah. Jangan dibalik. Si cerita ditaruh di atas rumus. Ngawur ini. Tauhid itu pondasi. Cerita itu kembangannya, lanjutan rumah. Pondasinya ilmu tauhid. Ismatuhum kasairil malaikati wajibatun. Tidak pernah yaqadatan wa manaman, baik di saat jaga atau di saat tidur, sedang gembira, sedang sedih, sedang marah, meskipun marahnya bukan ittibaul hawa ya, para nabi itu nggak ada marah ngikuti hawa nafsu. Itu fi ayyi halin min ahwalihim, dalam keadaan apapun, al-anbiya wal mursalin tetap maksum. Lalu bagaimana kalau kita membaca di tafsir-tafsir? Makanya kalau membaca tafsir harus paham. Wa kullu nassin wa awhamat tashbiha wilhu aw fawwid wa rum tanziha. Diambil makna ibtida, sudah ada ini di pelajaran Aqidatul Awam di rekaman. Lihat aja, dengarkan di Aqidatul Awam saya itu. Ambil makna ibtida tidak bisa, ambil makna ghayah tidak bisa lagi, wajib at-ta'wil. Ditakwilkan. Silahkan membaca tafsir apapun, mendengarkan cerita apapun tentang siapapun dari para nabi rasul, tapi tetap kita dasari di dalam hati
bahwa beliau-beliau itu terjaga daripada segala dosa dan segala perbuatan yang kurang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.